Baiklah, selamat malam ya semuanya. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang cara menggunakan metode LIFO ya. Jadi Bapak share dulu materinya. Nah, di sini sudah soal ini ya. Jadi di sini eh, sudah ada transaksi transaksi yaitu UD Aneka Jaya untuk periode 2017. Nah, di sini tanggal misalnya ya tanggal 1 Desember 2017 ada persediaan 75 dus dengan harga 66.000. Nah, di sana nanti dibuat tabel di, jadi pertama adalah 75 dus. Kita masukkan 75 untuk persediaan awal, 75.066.000 ya. Kemudian tinggal dikalikan 75 dikali 66.000. Kemudian dilanjutkan dengan adanya transaksi pembelian pada tanggal 5 Desember ya. Nah, di sini dibeli dari PT Indofood itu sebanyak 100 dus di mana harganya 68.000. Nah, itu ya. Jadi ada 100 dus, jadi 168. Tinggal, oh ini salah, dan persediaan keluar, tapi persediaan mas masuk ya. Nah, di sini ya 100 ya 168.000. Ini tinggal dikali 100 kali 68.000, 6.800.000. Sehingga di sini menjadi 75, 66, kemudian ini dikali, kemudian 100-nya dimasukkan untuk sisi berikutnya. Harganya 68.000. Kemudian ini dikalikan. Kemudian ini ditambah 75 tambah 100, 75 sama ini 4.950.000 ditambah dengan 6.800.000. Kemudian transaksi tanggal 14 Desember. Nah, di sini ada penjualan kepada toko Sumber Rezeki 30 dus ya. Jadi 30 dus. Jadi kita masukkan 30 dus dan keluar. Kemudian yang jadi pertanyaan,
itu harga satuannya berapa, gitu ya. Jadi yang kita ambil adalah harga satuan yang terakhir. Nah, ini 68.000, ya. Kemudian tinggal dikali 30 dikali 68.000. Jadinya 2.040.000. Kemudian stoknya yang masih sisa yaitu yang pertama 75 kali 66 kali. Kemudian yang kedua itu 100 dikurangi 30, ya. Jadinya 70 unit. Masih tersisa dengan harga satuan itu 68.000. Kemudian 70 dikali 68.000 itu hasilnya 4.760.000. Kemudian ini tambah 75 tambah 70 itu hasilnya 145. Kemudian 4.950.000 ditambah dengan 4.760.000. Itu hasilnya 9.710.000. Gitu ya. Kemudian kita lihat transaksi tanggal 20. Nah, di sini ada pembelian 75 dus di PT Indomarko dengan harga satuan 70.000, gitu ya. 75 berarti di sini 75 70.000, ya. Kemudian kali 5 kali 70.000 itu hasilnya 5.250.000, gitu ya. Kemudian ini masih sama 75, 70 dan 75, ya. Kemudian di sini 70.000, kemudian di sini 68, kemudian 66, ya. Kemudian tinggal dikalikan ya 75 kali 66.000 itu sekian, ya, 4.950.000. Kemudian 70 dikali 68.000 itu hasilnya 4.760.000. Kemudian 75 dikali 70.000 hasilnya 5.250.000. Kemudian jika ini ditotalkan kan 75 tambah 70 tambah 75 itu hasilnya 220 unit, gitu ya. Kemudian ini juga totalkan 4.950.000 ditambah 4.760.000 ditambah 5.250.000 itu hasilnya 14.960.000, ya. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 23. 23 di sini terjadi penjualan sebanyak 45 dus, ya. Jadi penjualan 45 berarti dia masuk ke dalam persediaan keluar. Ya, 45, kemudian masukkan harga satuannya 70.000, kemudian kali 45 dikali 70.000 itu hasilnya 3.150.000, gitu ya. Jadi stoknya pertama 75, 70 dan 75 dikurangi 45, ya, 30. Sehingga di sini menjadi 66, kemudian 68, kemudian 70.000, gitu ya. Kemudian tinggal dikali 75 kali 66 itu 4.950.000.
ribu, kemudian 70 dikali 68, itu hasilnya 4.760.000, kemudian 30 dikali 70.000, itu hasilnya 2.100.000. Kemudian tinggal kita totalkan 175, ini juga tinggal ditotalkan, jadinya 11.810.000. Kemudian dilanjutkan transaksi berikutnya, ada tanggal 26 ya Desember, ada 50 dus penjualan. Berarti jika 50, berarti kita gunakan stok awalnya 30, sedangkan sisanya kita ambil yang lapis kedua ya, dari dengan harga satuan 68.000 ya. Jadi di sini 30 dulu, kemudian kali 70.000, sisanya 20 dikali 68.000 ya. Kemudian tinggal kalikan 30 kali 70.000, kemudian 20 kali 68. Kemudian tinggal ditambah ya, 2.100.000 ditambah 1.360.000 ya. Hasilnya 3.460.000. Kemudian selanjutnya sisa stok ya, 75, kemudian 70 ya, 70 dikurangi 20, itu hasilnya 50 ya. Jadi sini sama, tetap 666, kemudian di sini 68, kemudian tinggal dikalikan. Jadi 75 dikali 66.000, kemudian 50 dikali 68.000. Jadinya 75 ditambah 50, kemudian 4.950 tambah 3.400 ya, 8.350. Kemudian transaksi si penjualan terakhir. Nah, di sini ada 40 dus ya penjualan ya. Jadi 40 ya, kita ambil yang terakhir. Terakhir. Gitu ya. Jadi 40 kali 68.000. Jadi di sini 40 dikali 68 itu 2.720.000 ya. Kemudian 75 sisa stok. Kemudian di sini 50 dikurangi 40 gitu ya. Itu hasilnya 10. Kemudian tinggal dimasukkan angkanya 66.000, kemudian 68.000 gitu ya. Kemudian tinggal dikali. Kemudian yang ini tinggal ditambah. 5 tambah 10 itu 85. 4.950 tambah 680.000 ya. Itu hasilnya 5.630.000 ya. Kemudian selanjutnya baru menghitung HPP ya. HPP-nya itu bersumber dari data penjualan. Misalnya penjualan tanggal 30, tanggal 14 ya. Ada 30 unit, itu kali 68 didapatnya 2.040.000. Kemudian ada penjualan pada tanggal 23 itu sebanyak 45 unit dikali 70.000, itu hasilnya 3.150.000. Kemudian
transaksi pada tanggal penjualan, ya penjualan tanggal 26 itu ada kita pakai dua dua jenis gitu ya, dua jenis harga pokok. Yang pertama yaitu 30 dikali 70.000, itu hasilnya 2.100.000. Kemudian dilanjutkan 20 kali 68.000, itu hasilnya 1.360.000. Yang terakhir 40, ya. Dan kali 68 itu hasilnya 2.720.000. Jadi total keseluruhan 165 unit gitu ya. Kemudian dengan harga pokok total dengan metode LIFO itu jadinya 11.370.000 ya. Kemudian untuk jurnal, nah tanggal 5 itu bisa kalian lihat di tabel, itu data pembeliannya yaitu 6.800.000. Kemudian ini juga sama 6.800.000. Kemudian dilanjutkan dengan penjualan tanggal 14, 30 dus ya. 30 dus kali 30 dikali 80.000 gitu ya. 2.400.000 dengan harga pokok itu jadinya 2.040.000. Ini persediaan juga sama 2.040.000, kemudian penjualannya juga sama 2.400.000. Kemudian dilanjutkan tanggal 20. Nah, di sini harga pembeliannya 5.250.000 secara kredit. Kemudian untuk tanggal 23 ya, tanggal 23 itu bisa kita lihat tanggal 23 itu 45 dus kali 80.000 ya. 45 kali 80.000 gitu ya. Kemudian HPP-nya tanggal 23 itu sebesar 3.460.000. Ini juga sama, persediaan 3.400.000. Kemudian penjualan sama juga dengan nilai piutang 3.600.000 ya. Kemudian tanggal 26 kita lihat di soal 26-nya 50 dikali 80.000 ya. 50 dikali 80.000, 4 juta ya. Dengan harga pokok itu tanggal 26 itu sebesar 3.100.000. Oh, ini kan tanggal 23. Coba cek lagi ya. Tanggal 23 seharusnya 3.150.000 ya. Di koreksi. Kemudian persediaannya pada tanggal 26, nah di sini di kredit itu sebesar 3.460.000. Kemudian penjualannya juga sama 4 juta ya. Kemudian tanggal 29 dan 29 ini kita lihat bahwa nilai penjualannya 40 dikali 80.000 gitu ya. Jadi 40 dikali 80.000. Kemudian dihitung HPP-nya. HPP-nya tanggal 29 itu 2.720.000. Kemudian ini juga sama 2.700.000 ya. Kemudian ini juga penjualan 3.200.000 ya. Itu ya. Jadi penjelasan Bapak tentang metode LIFO. Baiklah, dan demikian penjelasan singkat Bapak tentang metode persediaan metode LIFO. Itu saja, terima kasih dan selamat malam.